ini ada deretan informasi dan ternyata begitu ya, ini juga diakui dari Kementerian SDM yang mengakui bahwa ternyata smelter ini enggan menyerap produk bauksit dan nikel juga begitu ya, hasil dari hilirisasi dan penambangan. Ini seperti apa sih, kenapa tidak mau menyerap begitu, dan apakah memang karena serta-merta soal HPM itu, Pak Ronald? Ya, saya kira mungkin saya tidak akan bicara nikel, tapi saya akan bicara bauksit. Bahwa betul yang dikatakan Pak Dirjen, bahwa sampai hari ini belum ada kesepakatan antara penambang dengan pengolah pemurnian. Saya tidak katakan smelter, smelter itu kan smelting terakhir nanti di aluminium. Tapi pengolahan dan pemurnian. Itu kenapa? Karena memang sekarang disparasi harganya masih cukup tidak seimbang. Contoh misalnya, gambarannya. Ya, contoh misalnya tidak seimbangan harga itu seperti apa? Ya, AL47 itu $34. Sekarang tuh pemerintah mengeluarkan 2 kali dalam sebulan. HPM itu dikeluarkan. Contoh AL47 itu kira-kira 34-35 US dollar. Kalau katakanlah diterimanya atau disepakati harganya atau satu pihak memberikan harga dari pemurnian pengolahan katakanlah 30 atau 28 sampai 30, berarti kan ada selisih antara 34, 28 sampai 30. Ke 30 ada sekitar 5 sampai 7 dolar. Betul. Gitu ya, nah itu persoalannya juga karena kita harus bayar royaltinya di 34 dan 35 si penambang. Satu sisi pasti sudah merugikan. Kalau ditanya pemerintah rugi atau tidak, enggak rugi dia karena kalinya 7%-nya kali harga HPM. Tapi kami penambang berdarah-darah karena harus menanggung kan royalti yang 7%. Dulu 2019 itu baru 3, sekian lah royalti itu diberlakukan. Sekarang sudah 7%. Dan itu artinya bagi kami jalan aja. Tapi ini kan tidak bisa berlangsung lama. Ini harus ada kesepakatan. Karena apa? Tanpa regulasi yang mengikat terhadap pemurnian dan pengolahan, dia akan supply demand. Sekarang ini kan supply-nya banyak gitu. Karena bauksit itu memang kita produksi dan kita cadangannya cukup besar. Cuman tidak diproduksi penuh karena ini berkaitan dengan RKAB. Nah kalau ini kita produksi penuh pun kita masih sisa produksi yang kita produksi ini. Nah kalau tidak ada kesepakatan kan makin lama makin melemah nih pengusaha ini. Dalam konteks untuk bisa mempertahankan kehidupannya di dalam rangka menambang. Karena menambang perlu cost dan lain sebagainya. Itu kira-kira mungkin sekilas. Sebelumnya memang sudah ada diskusi atau belum untuk titik dari level mungkin HPM atau harga beli sehingga ada serapan yang masuk yang diterima juga oleh penambang tapi dengan harga yang win-win gitu yang sudah disepakati? Belum ada. Justru sekarang nih kita perjuangan. Pernah atau alot atau memang belum ada titiknya, Pak? Memang belum ada titik terang. Selalu mengatakan bahwa si pengolahan dan pemurnian mengatakan bahwa ya kami juga kesulitan harga dan lain sebagainya. Ini kan alasan yang kadang-kadang dua belah pihak punya landasan. Tapi kita harus pada fokus HPM ini dibuatkan oleh pemerintah. Pemerintah tentu sudah mengkaji. Kira-kira yang paling cocok tuh berapa sih win-win solutionnya gitu ya. Artinya penambang tidak rugi, smelter juga tidak rugi. Kalau kami ditanya, penambang kamu sebetulnya maunya berapa sih? Oh saya nggak mau segitu Pak, maunya lebih tinggi dong mestinya. Tapi karena kita sadar bahwa yang penting kita ada margin dari biaya operasi. Jadi operation cost-nya berapa, kita punya margin cukup, kelangsungan hidup itu akan terjaga. Karena apa? Kalau tidak kita lakukan dari sekarang, saya khawatir penambangnya nggak ada. Penambangnya akan duduk manis karena buat apa saya menambang, saya menjual juga di bawah harga, saya merugi terus gitu. Ini kan dampaknya sangat luas, PHK dan lain sebagainya. Nah bagi kita bukannya ingin harga itu semena-mena, kita ikuti aja lah HPM. HPM itu kan kajian-kajiannya mendalam oleh pemerintah, baik tenaga ahli dan lain sebagainya. Maka kami berharap ada kesepakatan, ada keadilan sama-sama. Kalau soal mau harga yang paling rendah ya siapa orang dagang maunya harga tinggi kan nggak bisa. Tapi kan ada fluktuasi harga alumina juga kita harus lihat gitu ya. Pak Ronald, kalau misalnya dihitung-hitung dari sisi penambang sendiri idealnya itu seperti apa sih harga patokan mineral atau HPM yang ekonomis dalam tanda kutip, kemudian ada nilai keekonomiannya juga, tidak memberatkan kedua belah pihak begitu, mungkin sudah dikaji dari kedua belah pihak sambil menunggu pemerintah begitu ya menentukan. Tapi dari sisi Pak Ronald sendiri dari rekan-rekan penambang seperti apa? Saya kira kalau ditanya ke penambang tentu ingin untung yang sebesar-besarnya. Karena dengan untung yang sebesar-besarnya kita akan bisa menginvestasikan kembali apa yang ingin kita perluas dan kita perbesar. Tapi kan tentu tidak sewenang-wenang seperti itu.
kita sebetulnya taat azas sajalah. Apa yang ditetapkan pemerintah itulah yang kita anggap itu sudah memadai. Artinya kalau HPM itu ditetapkan 1 bulan 2 kali, rasanya mengikuti itu saja, kami pengusaha sudah happy lah. Artinya bisa menjalankan usahanya meskipun tidak dalam tanda petik ya, tidak terlalu merugi. Tapi terus berkembang pelan tapi pasti ke depan. Jadi tanpa embel-embel yang mereka harus bersih tegang terus untuk bisa mensinkronkan harga antara HPM dengan antara pemurnian pengolahan dan penambang. Ini perlu segera.